Shalom bata Bapak, Inang, nama Poso. Age, adik-adik nami, sekolah minggu. Horas Bapak Inang, sektor sada. Sektor 2. Bapak Inang, sektor tolu. Bapak Inang, sektor 4. Bapak Inang, sektor 5. Bapak Inang, sektor 6. Puji Tuhan, kita sehat-sehat semua Bapak Inang. Bapak Inang, dalam rangka memperingati pesta sekolah minggu na pa 55 hon, pakon hari Pentakosta, na mangindangi bani pertongguata bornginon aima hanami dari sekolah minggu, model pertongguata bornginon model A. Ausa diri si para agenda, inang hot nida boru manurung, Parambilan, Inang Pendeta, Sekolah Minggu Distrik 7, Inang Yani Boru Purba, Sibuan Doding, Kak Rizky Boru Damanik, Sibuan Doa Sapaat, Inang Pebelinda Boru Sitorus, Sibuan Parbacana Madear, Inang Juniati Boru Napitupulu, Tongko Humbani Suhut, Aima Ketua Sekolah Minggu. Sonari Bapak Inang, buka hitam ma ibadah pertongguata iberehanami ma saat teduh. Amin. Ibagas gorar ninai bata Bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tondi nafasing, si topa langi pakon on. Amin. Ambilan konon kuma gorarmu baninangku, pujion kuma ham itonga-tonga ni kuriain. Haleluya. Martonggo mahita. Ham Tuhan Bapa nami na igauri atas, puji-pujian apa terima kasih do sembah konon nami hubamu Bapa, halani holong apa idop ni uhurmu, boy hanami mengadokon pertonggoan ijon sadarion. Saya romaha merhasa daun pakon hanami, ay hatamu do rigapan badi gulu nami on, saya persahapkon hamma hanami mersada-sada, ase iha gulukon hanami tong-tong haluahon nahumbamu. Amin. Pai matangar hita permahan nama dear, mendoding hita humbani haleluya nomor 155, bait sada bakon bait 2.
Kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami mengucapkan puji dan syukur kepadamu ya Bapa atas rahmat dan karunia-Mu hingga pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah membimbing kami, mengiringi kami dari tempat kami masing-masing dan menibakan kami di rumah-Mu ini untuk bersekutu memuliakan nama-Mu. Bapa, sebentar kami akan membacakan dan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Engkau memberikan hikmat, roh pengertian kepada kami, agar kami mampu melaksanakan firman-Mu yang menjadi pedoman hidup kami. Bapa, di atasnya itu kami mohon ampun atas dosa dan pelanggaran kami yang kami perbuat sengaja maupun tidak sengaja, baik itu perkataan kami, perbuatan, hati dan pikiran kami, agar kami layak mendapatkan berkat daripada-Mu. Terimalah doa kami ini Bapa, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Juma anjaha rumah ninai bata. Ai hasoman pahor janinai bata dohanami. Juma ninai bata anjaha rumah nina bata do ia nasyam. Sada Korintus 3 ayat sia. Marhite mamareksa situasi ni kuria Korintus bani panorang ni apostel Paulus gabe torang do hubata sonaha hajongjongan ni kuria ai. Masa do parbolah-bolahan i tongah-tongah ni kuria ai. Narohum bani anggota ai sadiri. Gabe adong memihak humbani si Paulus, si Apolos, si Kepas, sonai homa humbani Kristus. Gabe lang itanda sidea hajongjongan ni golu nasa sitong ni. Tuhat talang makarusukon hajongjongan ni kuria nasional ni. Itongah-tongah ni dunia on. Si Paulus, si Apolos, si Kepas, dosdo ilobe-lobe ni naibata. Rap hasoman sahorja ni naibata ibagas Yesus Kristus. Gabe parhitean ni bani jolma ase porsaya. Hasoman sahorja ni naibata namararti do ai hasoman si penabur hata ni naibata lao pararatkon harajaon ni. Horja si panabur mardomuan do ai hubani juma. Bani ayat on isobut do. Hita juma ni naibata. Ganup do hita mananda juma. Jana takas do hubata sonaha penting ni juma bani goluhta. Juma ni naibata namararti do ianan panaburan ni boni naibata hata ni naibata. Anggo manabur boni hita ijuma totu aha na isaburta aido na tubuh. Anggo ome na isabur ome do tubuh. Jana anggo jagul isuan hita ai homa tubuh. Jana haganup do hita makarapkon hasil namar lipat ganda hubani jumatabe. Halani hatani Tuhan do isaburhon patut buahni halani ai tubuh humbani kuryain. Atap anggo bakoni naibata do isaburhon patut do bakoni ai homa tubuh. Ulang namin ome isuan hape si parome ome tubuh. Totu kecewa do naibata. Anggo holong isuan ulang dondom buahni. Atap hasadaun isaburhon hape tubuh parbolah-bolahan. Janah ulang homa sonon tano doring-doring panuanan ni boni lalap lang tubuh. Igoran do hita homa rumah ni naibata. Halani na pasing do naibata. Maningon pasing do hita. Ase saut marianan naibata ibagasita. Marhite darah ni Kristus Yesus doma iuras hita ase gabe pasing. Namanjalo janah namakaporsai pangarosian ni naibata ibagas Yesus Kristus. Ondo na tongon-tongon gabe rumah ni naibata. Naibata marianan ibagas dirini, jana ia marianan ibagas naibata.
Aini ninai bata, pasing manasiam ai, na pasing doau. Amen martonggo mahita. Tuhan naibata Bapa nami domaita ihatahon hamba nami hanami do juma pakon rumahmu anjaha ianan penaburan nihatamu halani ai papasing hamma hanami asehanami marianan ibagas ham jana ham marianan ibagas hanami. Amin. Paimatangar hita ambilan naibo banhon pendeta sekolah minggu distrik Pitu aima inang pendeta Yeni Purba mandoding mahita humbani haleluya nomor 87 bait sada pakon bait 2. Kita bersatu dalam doa. Bersyukur berterima kasih kepadamu ya Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan ketika saat ini kami boleh bersama-sama menikmati ibadah ini. Kami hendak mendengarkan firman Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa seluruh kehidupan kami, hati dan pikiran kami akan dikuasai oleh Roh Kudus yang memampukan kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan dan memampukan kami jemaat Tuhan untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ipa sirsir hanami uhur pakon pikiran nami. Ibaga sihol ni uhur manjalo hatamuna pasingin. Amin. Horas babata ganupan. Kita ganup semua ya, Kak Pendeta lihat ya. Sampai di mana nih? Atau yang di depan doang? Satu baris doang? Atau?
Oh ya ampun, saya pikir sampai ke belakang lah. Ya ampun, saking muda-mudanya, saking cakep-cakepnya. Kan aidot ini. Iya. Kita akan upan Bapak Inang, adik-adik sekolah minggu kebenaran firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Terambil dari kitab 1 Samuel pasal yang ke-10. Ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Apakah sudah dapat? Adik-adik sekolah minggu bawa Alkitab, Nang? Belum ya? Belum bawa ya? Oke. Bawa gadget, Nang? Enggak ya? Oke. Yang bawa gadget boleh dibuka Alkitabnya dari aplikasinya. Dan kita semua, Bapak Inang, kita akan membacakan firman Tuhan. Pangarapan nami iurupinesiam hanami membasahon, teksni ambilata bani panorang nuan on. Halani otik do ayatni, ipangindon hanami. Adik-adik udah dapat? Kita bacanya dalam bahasa Indonesia saja ini, ya, supaya adik-adik sekolah minggu juga bisa menolong untuk membacakan ayat firman Tuhan Bani Partongguan on. Sudah dek? Sudah, oke. Ya, ayat onom holi ibasahon anak-anak sekolah minggu. Boleh ya dek? Nanti ayat 6. Ayat 6. Anak-anak sekolah minggu bersama dengan guru-guru sekolah minggu, bersama dengan pengurus sekolah minggu, baik tingkat jemaat dan tingkat resort. Oke, ayat pitu mangindohan nami pangurupion nasiam orang tua nami inang. Ayat waluh pangurupion nasiam orang tua nami bapak. Demikian seterusnya. Berarti nanti ayat 9 adik-adik sekolah minggu lagi ya. Kemudian ayat 13 kita bacanya bersama-sama. Boido? Iya, mendingat hitakan Bapak Inang. Adik-adik sudah paham ya? Saya ulangi buat perbagian nanti halak dah. Oke. Ya, kita akan membacakannya bersama-sama dimulai dari adik-adik sekolah minggu dan nanti diakhiri ayat 13 kita membacanya bersama-sama. Sada dua, ya. Seperti Nabi, pulanglah. Iya. Sibar Jaima, kebenaran firman Tuhan yang telah kita bacakan dari 1 Samuel pasal 10 ayat 6 sampai dengan ayat 13. Shalom Batayan Upan. Kita akan upan sebelum kita sama-sama menakasi hatan ini batas, sedikit kami boleh memperkenalkan diri.
Halani ondope roh bani partonggoan i Kuria GKPS Celilitan, tapi kalau di sekolah minggu sudah pernah bersama dengan guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu, walaupun waktu itu masih media Zoom ya, Inang Rini ya. Ya, Goranhu Aima Pendeta Yeni Septiani, Boru Purbani Aima Purba Pakpak. Walaupun saya masih muda dan cantik, tapi saya sudah menikah Bapak Inang. Ya, adik-adik ya. Saya sudah menikah dengan seorang pria yang baik hati dan tampan. Namanya Pendeta Gresindo Raja Sinaga. Ya, beliau ada di sana. Silahkan Pak Pendeta, biar mungkin tahu ya. Iya, kami, iya. Oh, iya, itunya rupanya gitu. Ya, Hanami sama-sama pendeta dan saat ini Tuhan percayakan untuk boleh melayani di Distrik 7. Pendeta Raja sebagai pendeta di Resort Cempaka Putih dan kami sebagai pendeta sekolah minggu di Distrik Pituon. Karena sudah berkeluarga, tentunya mungkin pertanyaan sudah berapa nih ombahnya? Puji Tuhan masih menunggu. Kenapa puji Tuhan Bapak Inang adik-adik sekolah minggu? Karena apapun yang kita alami kita harus tetap belajar bersyukur. Diberikan atau masih menunggu atau tidak diberikan, kita belajar mengucap syukur. Karena kami berkeluarga sudah 8 tahun menikah. Bulan Mei kemarin, masih bulan Mei ya sekarang ya? Iya, bulan Mei ini tanggal 8 bulan 5 ini sudah menikah selama 8 tahun juga. Biarlah kiranya apapun yang juga kita alami dalam hidup ini kita boleh sama-sama belajar bersyukur walaupun terkadang kita merasa itu sulit. Ya, si Barjaima perkenalan singkat humbenami, abang kakak, adik-adik sekolah minggu, Bapak Inang dan nama Poso. Sebelum kita lebih lanjut lagi kita akan bernyanyi bersama-sama. Ada lagu sekolah minggu yang sangat luar biasa sekali. Ya, cluenya udah ada tuh, teng, katanya kira-kira mau nyanyi lagu apa ya? Adik-adik ada yang tahu? Oh ya itu ya. Ya, kubuka hatiku. Kubuka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Silakan. Tersenyum. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku Roh Kudus yang manis sambil tersenyum. Sudah menjadikan kita anak-anak Tuhan yang manis, amin. Amin adik-adik sekolah minggu. Amin. Iya, kita haganupan Bapak Inang nama Poso adik-adik sekolah minggu. Ketika kita menentukan sebuah pilihan, pasti kita akan memilih yang terbaik. Betul ya? Contohnya,
Ketika membeli sebuah baju, kira-kira kita akan milih yang bagus atau yang B aja? B aja mau nggak? Kalau ada yang lebih bagus, kenapa harus yang B aja? Kan begitu ya? B aja maksudnya biasa saja, begitu. Kalau disuruh memilih mau makan di warteg atau di Pizza Hut? Iya, mungkin kalau opung-opung warteg mak katanya. Di warteg. Tapi kalau disuruh pilih wartegnya mau yang biasa aja atau yang agak-agak elit gitu loh. Agak-agak elit ya. Iya dong, masa iya sih? Kalau ada pilihan kenapa enggak? Kan begitu. Kita Haganupan kita mau satu pemahaman yang pertama bahwa ketika menentukan satu pilihan, ketika memilih sesuatu pasti kita akan memilih yang terbaik. Amin? Lalu apa hubungannya dengan kebenaran firman Tuhan pada hari ini? Firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana Allah memilih raja untuk menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Oleh karena itu Bapak Inang, nama Poso, adik-adik sekolah minggu, sebelum saya lanjutkan mari kita kencangkan ikat pinggang. Kenapa saya berkata demikian? Karena firman Tuhan hari ini kita mau belajar tentang sejarah. Biasanya kalau bicara soal sejarah, aduh gitu ya. Tapi dari sejarah yang panjang ini ya, jadi nanti jangan ada yang iogos naheni. Artinya apa translatannya itu Pak? Digesek-gesek lantai ini. Cepat Kak Pendeta, cepat nih Pak Hatop nih kan. Karena kalau dipotong-potong nanti kita tidak memahami apa sih maksudnya dan apa hubungannya dengan Roh Kudus hari Pentakosta yang kita rayakan pada hari Minggu. Kapan ya? Tahun depan ya? Hari Minggu, sekalian pesta sekolah minggu pada hari Minggu 28 Mei ini. Kita harus memahami bagaimana sejarah awalnya sehingga kita tahu apa hubungan Saul sebagai raja ini dengan Pentakosta, dengan turunnya Roh Kudus, dengan pambobayon nih Roh Allah di dalam kehidupan kita. Ya. Oleh karena itu yang selanjutnya saya mempersilahkan ketika belajar atau kita mendengar sejarah ini, kalau ada yang mau tidur pun tidak masalah. Karena kalau tidak di rumah Tuhan lagi tertidur, saya bingung di mana lagi kita bisa asik dan nyenyak untuk tidur. Jadi ada yang mau makan silahkan, ada snack di bawah dibawa ke atas tidak apa-apa. Ya semoga PMC nggak marah juga sih. Ya itu artinya apa? Supaya kita nyaman. Kita tahu karena sedikit agak panjang karena harus mendetail. Kenapa kisah ini perlu kita pahami dengan baik. Selanjutnya abang kakak, adik-adik sekolah minggu nama Poso Hita Haganupan ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita hari Minggu ini hendak merayakan hari Pentakosta. Hari Raya Pentakosta adalah hari yang sangat juga penting dalam kehidupan orang bergereja, betul ya? Itu sangat penting sekali karena momen penting pada hari Raya Pentakosta itu adalah ketika Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus kepada para muridnya untuk melanjutkan misi pelayanan pekerjaan menyatakan tentang Kristus Sang Juru Selamat di dunia ini. Oleh karena itu tema khotbah kita pada minggu ini, pada kesempatan ini, terimalah Roh Kudus. Nah, Hita Haganupan, Bapak Inang, nama Poso, adik-adik sekolah minggu, bicara soal Pentakosta. Pentakosta ini berasal dari kata pente, yaitu dalam bahasa Yunani. Pente ini artinya 5 ya. Sehingga hari Pentakosta berarti hari ke-50 ya. Pentakosta selalu kita rayakan 50 hari atau 7 minggu
masa Paskah. Kita tahu Bapak Inang Nama Poso dan adik-adik sekolah minggu bahwa dalam perjanjian lama Paskah sudah dirayakan. Ya, bukan hanya dalam kehidupan saat ini, bukan hanya dalam perjanjian baru yang kita kenal dengan istilah Paskah, tetapi Paskah itu sendiri sudah ada sejak zaman perjanjian lama. Paskah yang dirayakan di dalam perjanjian lama adalah peringatan keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Sehingga perayaan ini dirayakan dengan begitu meriah. Orang-orang Israel dimanapun mereka berada, yang ada di perantauan manapun, mereka akan mudik ketika hari Paskah itu. Mereka mau merayakan bersama-sama di Yerusalem. Nah, puncaknya adalah pada hari yang ke-50. Jadi 49 hari lamanya mereka merayakan Paskah, ya. Bangsa Israel merayakan Paskah, maka hari yang ke-50 disebut hari Pentakosta, ya. Ya, pada hari Pentakosta waktu itu juga maksudnya adalah merayakan pesta panen. Iya, jadi pesta panen. Jadi konsep kita dalam perjanjian lama, Pentakosta itu juga adalah pesta panen di mana seluruh bangsa Israel datang membawa persembahan yang terbaik, hasil ladang mereka, penanaman mereka untuk dipersembahkan. Buah-buah yang terbaik dipersembahkan untuk Tuhan. Nah, itulah sejarah kata Pentakosta dalam perjanjian lama. Nah, sekarang kita masuk ke dalam perjanjian baru. Dalam perjanjian baru setelah Yesus bangkit dan naik ke sorga, Alkitab bersaksi tentang turunnya Roh Kudus, begitu ya. Alkitab bersaksi tentang turunnya Roh Kudus kepada para murid dan pengikut Yesus. Kedatangan Roh Kudus itu sebenarnya sudah disampaikan, ya. Awalnya sudah disampaikan, dijelaskan oleh Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Nanti Bapak Inang, adik-adik sekolah minggu Nama Poso bisa melihatnya. Di dalam kitab Yohanes pasal 16 ayat 4b sampai dengan ayat yang ke-15. Tuhan Yesus sudah mengingatkan para murid bahwa setelah nanti dia naik ke sorga, ya, maka akan begitu banyak kesulitan yang dialami oleh para murid. Ada begitu banyak ancaman pergumulan yang harus dialami para murid. Oleh karena itu, untuk menolong, menopang para murid menghadapi setiap pergumulan itu, maka Kristus mengatakan akan memberikan Roh Kudus untuk bersama-sama dengan mereka, untuk menolong mereka. Dan Tuhan mencurahkan Roh-Nya yang kudus kepada para murid, kepada kita, kepada pengikutnya. Tuhan mencurahkan Roh Kudus kepada setiap orang yang mau percaya di sepanjang zaman. Karena itulah kita memperingati dan merayakan hari Pentakosta itu pada hari Minggu ini. Ya, itu masih bagian awal. Ya, kita sudah paham bagaimana pemahaman dalam kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Nah, hita haganupan kuliah hina hoongan ni Tuhan, hatani nebatana gabe renungan tahubata bani panorang on dari 1 Samuel pasal yang ke-10 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-13. Sebelum kita mendalami lebih lanjut, maka kita perlu memahami, kita perlu satu pemahaman bahwa Roh Tuhan atau Roh Allah yang disampaikan dalam perikop Perjanjian Lama adalah sama dengan yang kita kenal dengan Roh Kudus dalam Perjanjian Baru. Seorang bapak gereja, ada seorang teolog bernama Athanasius. Seorang teolog ini berkata, Roh Kudus berasal dari Allah. Roh Kudus yang sudah dicurahkan itu berasal dari Allah, ya, yang melimpahkan pengudusan. Roh
roh yang kekal, itu adalah Allah sendiri ya, yang diberikan, dicurahkan kepada kita semua. Jadi kita haganupan Roh Kudus bukan hanya baru kita kenal dalam peristiwa turunnya Roh Kudus itu saja. Roh Kudus bukannya baru ada, Roh Kudus sekali lagi, Roh Kudus bukan hanya baru ada setelah turunnya pencurahan Roh Kudus itu kepada para murid. Seperti yang kita ketahui tentang arti Paskah dan Pentakosta tadi, ternyata bukan hanya zaman perjanjian baru tapi juga dalam perjanjian lama. Itulah rupanya adanya Pentakosta, tetapi berbeda makna di situ. Yang kemudian akhirnya ketika Allah memberikan rohnya, maka Roh Kudus itu digenapi untuk diberikan kepada kita semua. Kita haganupan seperti yang kita ketahui, Roh Kudus juga ada dalam perjanjian lama, walaupun dalam perjanjian lama itu roh itu tidak disebut dengan Roh Kudus, tetapi disebut dengan sebutan Roh Tuhan atau Roh Allah. Yang pasti Roh Kudus itu adalah Roh Allah yang sudah ada sejak zaman perjanjian lama sampai saat ini, samanya Roh Kudus itu. Kita bisa melihatnya, Bapak Inang, adik-adik sekolah minggu, nama Poso, kita bisa melihatnya dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 2 dikatakan, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah, ini familiar sekali ya ayatnya ini ya, roh Allah melayang-layang katanya ya. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Jadi mari kita satu pemahaman sebelum kita memahami apa yang terjadi dalam peristiwa bangsa Israel pemilihan Raja Saul. Kita perlu sepemahaman bahwa Roh Tuhan, Roh Allah adalah sama dengan Roh Kudus. Dosen perjanjian baru yang bernama dosen terkenal ya Profesor Samuel Haq, dia mengatakan begini. Ya, kalau dalam bahasa Ibrani, roh itu adalah ruah. Dalam bahasa Yunani, ya lebih tepatnya bahasa Yunani ini dipakai untuk terjemahan kitab Perjanjian Baru. Itu kata roh itu adalah pneuma. Keduanya sama-sama roh. Dan ketika roh itu adalah roh Yahweh, maka kata itu merujuk kepada roh Tuhan atau roh Allah ya, yang sama artinya dengan Roh Kudus, Ruach HaKados ya, itu dalam bahasa Yunani. Oleh karena itu, ketika kita sudah sepemahaman bahwa roh Allah itu sudah ada sejak dulu, bukan hanya ketika turunnya Roh Kudus yang diberikan kepada para murid, tetapi Roh Allah itu bahkan dari dulu sampai sekarang dan sampai selama-lamanya kita aminkan akan selalu ada dalam kehidupan kita. Amin. Ketika kita sudah sekata, sepemahaman, ya. Ulang odong holy, ya. Kita Kristen sudah sejak kecil tapi tidak tahu bahwa Roh Kudus itu sudah ada sejak lama, kan gitu ya. Dan Roh Kudus itu juga adalah Allah, dan Allah itu juga adalah Tritunggal ya, yang kita kenal dalam istilah Tritunggal. Kita haganupan, setelah kita sudah memiliki pemahaman tentang Roh Allah, Roh Kudus, maka kita akan masuk ke dalam perikop ambilan kita, renungan kita pada saat ini. Seperti yang kita tahu bahwa dalam kitab 1 Samuel ini, kitab 1 Samuel ini ditulis oleh Samuel sendiri ya. Pada waktu itu belum ada sistem pemerintahan kerajaan ya. Belum ada raja sama sekali.
Oleh karena itu bangsa Israel pada waktu itu dipimpin oleh seorang hakim. Dan Samuel lah yang dipilih oleh Tuhan pada waktu itu untuk menjadi hakim di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Kita bisa melihatnya dari 1 Samuel pasal 7 ayat yang ke-15 sampai dengan ayat yang ke-17. Atau mungkin ketika nanti kita sampai di rumah kita masing-masing, kita bisa membacanya dari 1 Samuel pasal 1 sehingga kita tahu apakah hubungannya dengan perikop kita pada saat ini. Ya, saat itu kalau ada warga yang menghadapi masalah, ya, atau bangsa itu menghadapi satu konflik atau harus hendak berperang, ya, misalnya berperang melawan bangsa mana gitu ya, atau mereka ada terjadi masalah moral atau masalah rebutan harta warisan gitu ya. Ketika ada ketidakadilan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel, maka Samuel lah sebagai hakim untuk mereka, ya, untuk menyelesaikan mereka menghadapi masalah-masalah itu. Ya, jadi jangan kita pahami hakim Samuel di sini sebagai hakim seperti hakim di pengadilan, ya. Tetapi Samuel di sini menangani semuanya yang berhubungan dengan bangsa Israel. Samuel sebagai hakim menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan pesan Tuhan. Samuel di sini sebagai hakim menolong mereka dalam masalah mereka, dalam mengalami pergumulan apapun, dan Samuel di sini yang membuat keputusan yang boleh diputuskan di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Nah, begitulah Samuel berkeliling dari tahun ke tahun. Kalau kita bisa melihatnya dalam Alkitab, Samuel pergi ke Betel, Samuel pergi ke Gilgal, dan Samuel pergi ke Misbah. Ya, ketiga tempat ini adalah kota-kota yang menjadi pusat upacara keagamaan, dan tempat itu adalah perkumpulan orang banyak yang ada pada saat itu. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, seiring berjalannya waktu, maka Samuel pun memasuki masa lansia. Begitu ya. Orang tidak muda terus. Ada waktunya Samuel pensiun. Ketika Samuel menjadi lansia semakin tua, maka diangkatlah anak-anaknya menjadi seorang hakim menggantikan dia. Siapakah anaknya Samuel? Yaitu bernama Yoel dan juga bernama Abia. Ada dua anaknya. Lalu mereka menjadi hakim di daerah Beersheba. Ya. Tetapi ternyata kedua anak Samuel ini, tadi namanya siapa adik-adik sekolah minggu? Yoel dan ternyata mereka ini sebagai hakim tidak bisa bertindak baik seperti bapaknya, si Samuel. Mereka justru hidup di dalam ketidakadilan. Mereka bersikap tidak adil. Mereka hanya mencari keuntungan sendiri. Mereka bersikap rakus, suka menerima sogok, dan suka sekali menghakimi, ya mau-maunya dia saja. Mengambil keputusan seenak maunya dia saja. Nah, singkat cerita, karena anak-anak Samuel, Yoel dan Abia ini, dia tidak seperti bapaknya, dia tidak menjalankan tugas pelayanannya sebagai hakim dengan baik, maka bangsa Israel sepakat untuk meminta kepada Samuel, Samuel, mereka datang menjumpai Samuel. Samuel, gantilah anak-anakmu itu. Kami tidak mau lagi mereka menjadi hakim. Tetapi berikanlah kepada kami seorang raja. Itu yang dikatakan oleh para tua-tua Israel, para penguasa Israel pada saat itu. Gantilah, kami tidak mau lagi si Yoel dan Abia itu. Kami mau ada seorang raja yang bisa memimpin kami. Ketika para tua-tua Israel itu, ya,
menyampaikan kerinduannya, bahkan terkesan memaksa, kami harus memiliki raja. Kami tidak mau Siol dan Abia itu. Mereka tidak hidup dengan baik, mereka tidak menjalankan tugas mereka dengan baik. Kami mau seorang raja seperti bangsa-bangsa yang pada umumnya. Mendengar hal itu Samuel berdoa kepada Tuhan. Aduh, gimana nih Tuhan gitu ya. Kita bisa nanti membacanya dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-8. Aduh Tuhan, gimana nih? Mereka memaksa nih minta seorang raja gitu ya. Lalu apa jawaban Tuhan? Gak apa-apa Samuel, berikanlah apa yang mereka mau. Mereka minta raja, ya sudah. Balosima panginduan ni sediaai. Berikanlah apa yang menjadi permintaan mereka. Lalu kemudian Bapak Inang nama Posa adik-adik sekolah minggu, Samuel menjelaskan kepada bangsa itu, hei, kalau nantinya kalian akan punya raja, kita bisa membacanya dalam 1 Samuel pasal 8. Boido sekalian Ibu Kanesiam Alkitabnya, bener gak nih kata pendeta Yeni gitu ya. Ya, lalu Samuel menjelaskan kepada mereka, kalau nanti kalian mempunyai raja, kalian harus memperlakukan mereka dengan sangat baik. Karena ia akan memaksa anak-anak kalian menjadi tentara. Ia akan memaksa anak-anakmu membajak ladang. Ia akan mengumpulkan hasil panen. Ia akan menyuruh bangsa ini membuat senjata-senjata perkakas untuk persediaan nanti perang gitu ya. Dan ia akan memaksa kalian untuk membayar pajak. Ia akan mengambil budak kalian. Ia akan mengambil ternak kalian, mengambil keledai kalian, dan memakainya untuk pekerjaannya sebagai raja. Nah, itu yang dikatakan Samuel. Tetapi bangsa Israel tetap kekeh. Mereka bilang, tidak apa-apa, kami tetap mau memiliki seorang raja untuk memimpin kami. Bangsa itu tidak menghiraukan perkataan Samuel. Biarlah apapun yang yang Samuel katakan, kami oloi apa namanya. Buat kami nggak masalah itu. Apapun yang harus dilakukan oleh seorang raja, kami mau. Ya, jadi berkeras hatilah bangsa Israel ini untuk tetap memiliki seorang raja. Kita bisa melihatnya dalam pasal 8 ayat 19 sampai ayat yang ke-20. Dan Tuhan mengatakan kepada, sekali lagi Tuhan mengatakan ayat 19 sampai 22. Tuhan bilang, ikuti saja apa yang mereka katakan. Angkatlah seorang raja untuk mereka. Dan kemudian Bapak Inang nama Poso, adik-adik sekolah minggu, di pasal yang ke-9 diceritakan bahwa ada seorang anak laki-laki dari keluarga Benjamin ya. Namanya bapak itu namanya Kis ya. Bapak ini punya seorang anak laki-laki yang namanya Saul. Saul ini orang yang tampan. Ya, dan Saul ini tinggi badannya lebih dari tinggi badan orang-orang yang ada pada umumnya. Jadi katanya kalau dalam buku sejarah dikatakan ya, orang-orang bangsa Israel itu sepundaknya Saul gitu ya. Jadi Saul lebih tinggi, tegap, ganteng, cakep gitu ya. Nah, inilah Saul ini adalah anak Kis ya. Dan pada suatu hari si Kis ini, bapaknya Saul, kehilangan seekor keledai. Ya. Kehilangan seekor keledai, lalu Kis bilang sama Saul, Saul, pergilah kau dengan pelayan kita. Ya, Saul ini orang kaya, ya, orang kaya punya banyak ternak, bapaknya orang kaya, orang hebat. Jadi dia punya pelayan, atau dalam bahasa sekarang dibilang pangurupi, gitu ya. Nah, pergilah kau bawa pelayan itu untuk menemanimu, carilah keledai kita yang hilang itu, katanya. Nah, seiring berjalannya waktu, ya. Maka Saul pun pergi bersama dengan pelayannya untuk menjumpai, untuk mencari keledai itu. Nah ternyata mereka mencari sudah kemana-mana, tapi mereka tidak menemukan keledai itu.
Akhirnya Saul bilang sama pelayannya, udahlah pulang aja lah kita, katanya. Gak usah lagi kita cari keledai itu. Nanti justru Bapak jadi cemas kok kita gak pulang-pulang sudah beberapa hari. Kita bisa melihatnya di 1 Samuel pasal yang ke-9 ayat yang ke-5. Lalu pelayannya Saul ini bilang gini, tunggu dulu. Di kota ini ada seorang hamba Allah. Atau pada zaman itu dikatakan seorang pelihat, hamba Allah. Nah, yang dihormati, apa yang dia sampaikan itu benar-benar terjadi. Jadi kita pergi aja ke sana Tuhan. Kita pergi aja menjumpai hamba itu. Kita bertanya nanti di mana keledai kita itu. Entah ada petunjuk dari hamba itu. Kita bisa melihatnya dalam 1 Samuel 9 ayat yang ke-6. Bapak Inang, jemaat Tuhan, adik-adik sekolah minggu, lalu Saul dan pelayannya itu pergi menjumpai Samuel yang disebut sebagai hamba Allah itu, sebagai pelihat. Nah, Sonaima ceritani sehingga Saul bisa berjumpa dengan Samuel. Dan Alkitab mencatat di dalam kitab 1 Samuel pasal ke-9 ayat yang ke-17, ketika Samuel melihat Saul, maka berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, Samuel, inilah orang yang kusebut itu. Inilah nanti yang akan menjadi raja untuk bangsa Israel. Ya, tadi kan kita sudah melihat ya, Bapak Inang, adik-adik sekolah minggu, bahwa memang bangsa Israel meminta raja kepada Saul. Dan Tuhan, Roh Mahatani Bata, sampailah firman Tuhan kepada Samuel. Samuel, inilah yang akan menjadi raja untuk bangsa Israel. Dan kemudian Bapak Inang, singkat cerita, nanti bisa dibaca kembali. Harus dibaca mulai keseluruhan sampai pasal yang ke-10 ya. Kalau bisa dari pasal yang ke-1 supaya kita paham alurnya. Nah, singkat cerita, kemudian Samuel mengambil sebuah kendi yang berisi minyak zaitun ya. Dan Samuel langsung meminyaki kepala Saul sebagai simbol penahbisannya sebagai raja untuk orang-orang Israel. Kita bisa melihatnya dalam pasal yang ke-10 ayat yang pertama. Samuel kemudian mencium Saul sambil berkata, Saul, Tuhan telah melantikmu menjadi raja untuk bangsa Israel. Engkau, Saul, ya, akan memerintah bangsa Israel. Engkau akan melindungi bangsa Israel. Engkau akan menolong bangsa Israel untuk berperang dan menolong mereka dalam berbagai hal. Begitulah singkat ceritanya bagaimana akhirnya Saul bisa diurapi, dilantik menjadi raja. Nah, kita haganupan Bapak Inang, sesudah itu ketika Samuel sudah melantik tadi ya, sudah melantik Saul dengan minyak, menahbisnya sebagai raja, mencium Saul sebagai bentuk penahbisan itu, akhirnya Samuel pun mempunyai pesan kepada Saul. Samuel bilang begini, Saul, kamulah sekarang raja orang Israel. Jadi yang harus kamu lakukan yang pertama, kita bisa melihatnya, adik-adik sekolah minggu bisa melihatnya di Alkitab, atau Bapak Inang nama Poso bisa melihatnya di Alkitab. Yang pertama nanti ya, ayat yang kedua, engkau akan bertemu dengan 2 orang laki-laki di dekat kubur Rahel, ya, di daerah Benjamin. Mereka akan berkata kepadamu, keledai-keledai yang engkau cari itu telah ditemukan dan ayahmu tidak memikirkan keledai-keledai itu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua dikatakan oleh Samuel kepada Saul. Nanti, ya, jadi ini belum terjadi ya, belum terjadi. Saul, nanti kamu akan sampai ke pohon yang bernama Tarbatin Tabor. Ya, maka di sana nanti kamu akan, ya, sekali lagi ini belum terjadi.
Nanti di sana kamu akan ditemui oleh 3 orang anak laki-laki yang naik menghadap Allah di Betel dan membawa 3 ekor anak kambing, seorang membawa 3 ketul roti dan yang lain sebuyung anggur, gitu ya. Nah, mereka akan memberikan, ya, orang-orang ini akan memberikan salam kepadamu dan memberikan kepadamu 2 ketul roti yang akan kau terima dari mereka. Ayat yang keempat, pasal yang ke-10 tadi. Sesudah itu, yang ketiga, nah, jadi udah nanti kamu bertemu orang itu akan kasih kau roti. Yang ketiga, ya, Saul, sesudah itu nanti kau akan pergi ke Gibea. Ya. Engkau akan pergi ke Gibea Allah, tempat kedudukan orang Filistin. Ya. Nanti kamu akan pergi ke sana dan dikatakan dalam teks, ya, barulah kita masuk ke dalam teks firman Tuhan kita. Ayat yang ke-6, nanti di Gibea itu Roh Allah akan berkuasa atasmu. Nah, gitu. Panjang ya Bapak Inang ya, panjang ya adik-adik ya. Tapi dengan ini kita jelas kenapa ujuk-ujuk kok ngomong Roh Allah, Roh Tuhan. Ini apa? Ini siapa? Ini bagaimana? Nah, itulah ceritanya. Nanti kamu akan ke Gibea. Di Gibea itu Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, katanya di dalam teks firman Tuhan kita ayat yang ke-6. Kita haganupan Bapak Inang, nama Poso dan adik-adik sekolah minggu, ya. Dikatakan dalam ayat 6, maka Roh Tuhan akan berkuasa atasmu, engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain, katanya. Artinya maksudnya apa yang dikatakan dalam ayat 6 itu? Samuel mengatakan bahwa pada saat itu nanti Saul akan berjumpa dengan para nabi. Ya. Nanti di Gibea, jadi tetap ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-8 itu masih belum terjadi. Nanti di Gibea, ya. Nanti di Gibea kamu akan dikuasai Roh Tuhan. Ya. Ketika kamu dikuasai Roh Tuhan, maka kamu akan menjadi manusia lain. Manusia lain maksudnya manusia apa? Bukan jadi robot gitu ya. Bukan berubah bentuk, bukan seperti itu. Menjadi manusia lain di sini maksudnya ketika Saul nanti sampai di Gibea dipenuhi Roh Tuhan, Saul akan berjumpa dengan para nabi dan bersama dengan para nabi itu Saul akan diberikan sifat yang baru. Saul dipenuhi Roh Kudus, berarti Saul bersama para nabi akan menari bersama, bersukacita bersama, berseru menyerukan kebaikan Tuhan bersama dengan para nabi. Nah, itu maksudnya. Ya. Lalu kemudian dikatakan ya pada ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7. Apabila tanda-tanda ini terjadi kepadamu, lakukanlah apa saja yang didapat oleh tanganmu, sebab Allah menyertai engkau. Tanda-tanda di sini bukan berarti perubahan-perubahan yang terjadi secara fisik dalam diri Saul. Saul yang tadinya maksudnya di sini Saul yang tadinya tidak baik secara rohani, ya, karena Saul memang bukan orang yang rohani, Bapak Inang, adik-adik. Saul bukan orang yang rohani, memang dia orang yang taat sama bapaknya, ya, taat atas perintah bapaknya, tapi dia bukan orang yang rohani. Dia bukan orang yang terus bergumul bersama dengan Tuhan, ya. Nah, tapi di sini dikatakan Saul yang tadinya bukan orang yang baik secara rohani, tetapi setelah menerima Roh Allah, setelah menerima Roh Kudus, dia akan menjadi orang yang rohani. Gitu. Dan ketika Saul mengalami perubahan itu, Saul diperintahkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Nah, ketika engkau sudah dipenuhi Roh Allah, Roh Kudus, maka kamu harus melakukan hal-hal yang baik nanti ya. Aima podah nisi Samuel hubani si Saul. Nah, tanda-tandanya
Nanti kamu akan mengalami perubahan dari yang tidak mau ibadah jadi mau beribadah. Yang tadinya tidak memuji Tuhan, maka mau bernyanyi memuji Tuhan, bahkan menari memuji Tuhan. Bahkan menguatkan apa yang disampaikan, apa yang diucapkan oleh Saul, memberikan kekuatan kepada orang-orang yang mendengar. Karena apa? Karena Saul telah dipenuhi roh Allah, roh Tuhan. Nah, kemudian dikatakan dalam ayat 8. Engkau, ya ayat yang ke-8 ya. Engkau harus pergi ke Gilgal mendahului aku. Nah, Saul, setelah nanti kau dipenuhi oleh Roh Kudus, kau akan pergi ke Gilgal mendahului aku, mendahului Samuel. Dan camkanlah, aku akan datang kepadamu untuk mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Engkau, Saul, dengar ya, kamu harus menunggu selama 7 hari lamanya. Sampai nanti kemudian aku datang dan memberitahukan kepadamu apalagi yang harus kau lakukan. Nah, itulah yang dikatakan di dalam firman Tuhan ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi disebutkan Saul harus pergi ke Gilgal, menunggu Samuel di sana. Maksudnya apa? Seorang ahli perjanjian lama bernama David Guzik mengatakan bahwa perintah yang disampaikan oleh Samuel kepada Saul adalah perintah yang penting. Ya. Berdasarkan sifat jabatannya seharusnya bukan raja yang menunggu, kan begitu ya. Seharusnya malah raja yang ditunggu. Tetapi disinilah letaknya. Si Saul harus menunggu kedatangan Samuel. Ini menunjukkan bahwa seorang raja pun harus tunduk pada satu perintah. Walaupun itu adalah yang diucapkan, perintah itu diucapkan oleh Samuel, tapi semua itu adalah berasal dari Tuhan Allah. Jadi Saul di ayat ini mau diuji, dilatih kesabarannya, ketaatannya kepada Tuhan. Saul harus menunggu selama 7 hari lamanya. Kemudian Bapak Inang, nama Poso, adik-adik sekolah minggu ayat yang ke-9, enggak lama lagi ya adik-adik ya. Ayat yang ke-9, tanda-tanda perubahan yang dikatakan Samuel itu ternyata terjadi. Nah, ayat yang ke-9 ini terjadilah semua yang dikatakan oleh si Samuel kepada Saul. Ya, jadi ayat ke-9 ini bukan lagi akan terjadi, tapi di sinilah terjadilah yang semua yang dikatakan, yang diperintahkan oleh si Samuel kepada Saul. Tanda-tanda itu terjadi, maka segera setelah Saul meninggalkan Samuel, Saul menerima sifat yang baru dari Allah. Ya, Saul menerima sifat yang baru dari Allah. Maknanya ayat yang ke-9 ini menurut seorang ahli perjanjian lama. Ya, Samuel itu manusia yang biasa. Ya, Samuel ini tidak bisa memberikan hati yang baru kepada Saul. Nah, di sini dikatakan hanya Roh Tuhan, hanya Roh Kudus yang bisa memberikan hati yang baru kepada Saul. Nah, ini maksudnya kenapa dikatakan dalam ayat 9 itu demikian. Untuk menunjukkan bahwa ternyata perubahan dalam diri kita itu juga adalah pekerjaan Roh Allah. Ya, pekerjaan Roh Tuhan. Nah, kemudian dalam ayat yang ke-10, ketika Saul dan pelayannya sampai di Gibea, mereka betul. Nah, ini sudah terjadi seperti yang dikatakan ayat-ayat sebelumnya. Terjadilah benar Saul bertemu dengan segerombolan para nabi di situ. Dan Saul pada saat itu dikuasai oleh Roh Allah. Dia mengikuti para nabi untuk berseru kepada Allah. Mereka menari, mereka berseru, mereka memuliakan Tuhan pada kesempatan saat itu ketika Saul bertemu dengan para nabi.
Nah, perubahan yang terjadi pada diri Saul, Saul bisa memuji Tuhan, Saul bisa mengikuti tari-tarian. Ya, orang-orang dikatakan dalam ayat 11, orang-orang yang mengenal Saul merasa heran. Bapak Inang, nama Poso, adik-adik sekolah minggu. Kok Saulnya itu kan gitu ya? Kok bisa dia kayak gitu? Kok bisa dia berubah begitu? Kan gitu. Kok bisa jadi baik dia? Macam betulnya itu anaknya si Kisnya itu kan gitu ya. Betulnya itu si Saulnya itu. Kok yang tadinya dia bukan si Partonggo jadi si Partonggo. Yang tadinya dia tidak pernah berseru kepada Tuhan, kok dia bersama dengan para nabi berseru dengan Tuhan. Apa sih Saul sekarang jadi nabi? Nah, orang yang melihat Saul bersama dengan para nabi, mereka longang, mereka heran. Ini benar enggak Saul anaknya Kis? Lalu orang yang bertanya itu, ada lagi orang lain. Orang yang mendengar kata-kata itu, yang mendengar kata-kata ayat 11 itu, kemudian ada orang lain bilang begini. Ya, dia merespon apa yang dikatakan orang yang heran ini ya. Dia bilang begini. Dan konon katanya orang ini adalah seorang bapak. Ya, bapak ini bilang, apakah yang terjadi dengan anak Kis itu? Apakah Saul juga menjadi nabi? Orang tidak menyangka perubahan yang terjadi dalam diri Saul itu. Maka si bapak ini bilang gini, emangnya bapak mereka siapa? Ya bapaknya si Saul itu ya Tuhan gitu. Jadi diperjelas oleh bapak ini bahwa si Saul itu memang anaknya si Kis. Tetapi Saul ini juga anak Tuhan. Karena dia anak Tuhan, maka dia bisa memiliki yang namanya perubahan. Bahkan ketika roh Allah dalam dirinya, dia pun berubah menjadi bijaksana, menjadi baik. Dia memuliakan Tuhan di dalam kehidupannya. Itulah yang diakhiri dalam ayat yang ke-12. Ada seorang bapak, ya Saul itu ya bapaknya ya Tuhan gitu ya. Dia menjawab pertanyaan orang yang ada di dalam ayat yang ke-11. Lalu setelah itu, setelah habislah Saul dipenuhi Roh Kudus, Roh Allah, Roh Tuhan bersama dengan para nabi, maka Saul pun kembali pulang ke rumahnya. Demikianlah cerita yang begitu panjang dari firman Tuhan hari ini. Tapi kita jelas melihat yang pertama, Tuhan tidak pernah salah pilih. Tuhan menentukan pilihannya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Kalau tadi manusia pasti memilih mana yang enak, mana yang baik, mana yang bagus. Tetapi Tuhan, ukurannya bukan dia ini, tetapi Tuhan melihat sesuatu dalam diri Saul, sehingga Tuhan mengangkat Saul, melantik Saul menjadi seorang raja di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan tentunya bukan hanya Saul yang dipilih Tuhan menjadi raja, kita pun adalah anak-anak pilihan Tuhan. Amin. Karena apa? Karena Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah mati, Tuhan sudah bangkit, bahkan dia naik ke sorga dan kemudian memberikan Roh-Nya yang kudus kepada kita untuk memberikan keselamatan bagi kita. Jadi hita onpe pilihan nine batadoon. Kita ini adalah anak-anak Tuhan yang dipilih Tuhan. Karena kita sudah memiliki keselamatan. Amin. Berarti ketika ditanya, hujado hamdok mateham. Yakin dong? Yakin. Hujado hamdot mateham.
i surga doau. Karena apa? Karena kita adalah anak-anak Tuhan yang sudah dipilih Tuhan, yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Refleksi yang kedua. Ya. Tentunya ketika kita hidup dikuasai oleh Roh Tuhan, Roh Kudus, pasti akan mendatangkan yang namanya perubahan dan kebaikan dalam diri kita. Next. Ya. Dan pasti ketika Roh Allah ada dalam diri kita, Roh Kudus namangian kon uhur pakon pikiranta, maka pasti yang terjadi adalah buah roh. Apakah buah roh itu adik-adik sekolah minggu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Iya. Berarti karena kita sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Roh Kudus sudah diberikan kepada kita semua umat manusia. Berarti terlihatlah buah roh dalam kehidupan kita. Tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu yang malas. Tidak ada lagi anak-anak sekolah minggu yang tidak sayang sama orang tuanya. Tidak lagi ada anak-anak sekolah minggu yang lebih sayang dengan gadget daripada dengan orang tuanya. Karena apa? Karena Roh Kudus sudah ada dalam diri kita, maka pasti memiliki yang namanya perubahan. Oleh karena itu, kita semua baik dalam pergumulan, pasti ada pergumulan apapun. Tetapi ketika Roh Kudus ada dalam diri kita, maka menghadapi pergumulan itu kita tidak akan menghujat Tuhan, tetapi kita akan terus bertahan dan berjuang bersama dengan Tuhan. Mari Bapak Inang, saya mengundang untuk kita bangkit berdiri, adik-adik sekolah minggu. Kita mau bernyanyi, mengaminkan firman Tuhan. Bila Roh Kudus ada di dalamku, aku akan menari. Kita aminkan bahwa kita dipenuhi oleh Roh Kudus, maka semua akan bersukacita. Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari. Ku kan menari, ku kan menari. Menarinya pasti sambil tersenyum. Orang yang dipenuhi Roh Kudus akan menari bersukacita, akan tersenyum memuji nama Tuhan. Kita katakan, bila Roh Kudus ada di dalamku. Bila Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yang percaya katakan, Ku kan menari, semuanya menari Bapak Inang di ku sekolah kan minggu. menari seperti Menari Daud dengan menari. sukacita, menari dengan senyuman, karena Roh Kudus, Roh Allah ada dalam hidup. Roh Kudus. Bila Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari. Kalau belum menari seperti semuanya, Daud menari. lagunya kayaknya nggak selesai Bila ya. Roh Kudus ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Yang percaya Ku katakan, kan menari, menari ku kan sambil menari, tersenyum, bukan ku besut. kan menari seperti Daud menari. Tinggalkan beban masalahmu, karena ada Tuhan bersama dengan kita. Ku kan menari seperti Daud menari. Katakan, bukan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari.
walaupun menari sampai malam lang lojakan Bapak. Amin. Amin. Karena Roh Kudus, Roh Allah ada dalam diri kita, maka kita memiliki perubahan. Amin. Amin. Tuhan Yesus yang memampukan kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik lagi. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan. Ketika kami memiliki kesempatan untuk belajar firman Tuhan dari sejarah kisah pemilihan Saul menjadi seorang raja. Kami yakin dan percaya bahwa semua itu adalah kuasa Tuhan. Semua itu adalah karena Roh Allah yang memilih untuk menjadikan Saul menjadi pemimpin di tengah-tengah kehidupan bangsa Israel. Dan kami percaya ya Bapa, kami percaya bahwa Roh Allah, Roh Kudus itu akan juga selalu ada di dalam diri kami. Engkau telah mencurahkan Roh Kudus, Roh Allah ke dalam kehidupan kami, sehingga memampukan kami anak-anak Tuhan untuk memiliki perubahan yang baik. Biarlah kiranya seluruh hidup dan kehidupan kami boleh kami persembahkan untuk menyukakan hati Tuhan, untuk membuat Tuhan bersuka cita. Mampukan kami ya Bapa, seluruh jemaat Tuhan, adik-adik sekolah minggu terkhusus. Mampukan kami untuk menjadi anak Tuhan yang baik. Karena kami sudah diberikan Roh Kudus, maka kami mau menjadi lebih baik lagi. Tuhan Yesus yang baik, pada kesempatan ini kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan GKPS Celilitan. Biarlah kiranya Tuhan Yesus yang boleh memberkati kami semuanya. Sehingga kami boleh tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan bersyukur selalu. Bahkan mungkin di antara kami Tuhan, ada begitu banyak pergumulan, tantangan, apapun yang dialami oleh jemaat Tuhan kami semua. Kami yakin dan percaya Tuhan akan bersama-sama dengan kami. Untuk menopang kami, untuk memampukan kami, dan untuk memperlengkapi kami menjalani kehidupan ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Ondo subamuhan amion haganupan terkhusus kepada adik-adik sekolah minggu. Biarlah mereka telah menerima roh dari Allah. Mereka telah menerima roh Tuhan. Maka mampukan adik-adik kami untuk terus berjuang akan masa depannya. Mampukan adik-adik sekolah minggu kami, anak-anak kami, untuk menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Biarlah kiranya masa depan mereka juga boleh Tuhan jaga dan Tuhan kabulkan apa yang menjadi harapan mereka. Ajarkan adik-adik sekolah minggu kami Tuhan, ingatkanlah mereka. Untuk mereka boleh terus bertekun di dalam doa. Mereka boleh terus juga tekun dalam belajar. Mereka juga boleh terus mengasihi, menyayangi orang tua mereka, guru-guru sekolah minggu, dan semua orang yang ada di sekitar mereka dan keluarga mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Guru-guru sekolah minggu, pengurus sekolah minggu, tingkat jemaat, dan juga tingkat resah Tuhan yang memampukan mereka di dalam pelayanan untuk memperkenalkan Tuhan, menyatakan Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Biarlah kiranya juga seluruh jemaat Tuhan, baik majelis jemaat, PHMJ, PMJ, calon sintua, calon samas, sintua dan samas, kami semua juga boleh tetap senantiasa di dalam kekuatan yang datangnya dari Tuhan, yang memampukan kami untuk melayani dengan sukacita dan luar biasa lagi. Kami juga berdoa Tuhan untuk seluruh full timer yang Tuhan izinkan melayani di tengah-tengah resort Celilitan ini. Bapak Pendeta resort kami Tuhan, dan juga Inang Penginjil, dan juga Bapak Pendeta Dedi Purba bersama dengan keluarga semuanya Tuhan. Tuhan boleh memberikan kesehatan kepada seluruh full timer kami yang melayani di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami juga nantinya akan merayakan hari Pentakosta pada hari Minggu ini, dan seluruh pelayan yang terlibat terkhusus untuk guru-guru sekolah minggu dan anak-anak sekolah minggu. Biarlah kiranya dalam hari Pentakosta nanti, pesta sekolah minggu juga, kami boleh memuliakan Tuhan dengan baik, memberikan yang terbaik dalam pelayanan dan dalam ibadah kami hari Minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Di dalam Kristus Yesus inilah doa kami kepada Tuhan. Amin. Ya, paima tangar hita tonggo pangapition humbani naroh na ibobanhon humbani inang PB Boru Sitorus mandoding hita humbani haleluya nomor 83 bait sada pakon bait 2.
Mari jemaat Allah, kita tundukkan hati kita satu dalam doa. Adik-adik sekolah minggu juga ya. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Bapa, Bapa yang begitu penuh kasih di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan sudah memberkati kami, khususnya di dalam 1 minggu ini. Kami bersyukur Tuhan untuk semua penyertaan-Mu, campur tangan-Mu di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk bimbingan-Mu, untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam keluarga lepas keluarga. Kami bersyukur Tuhan kalau pada kesempatan hari ini kami jemaat-Mu dari sektor 1, 2, 3, 4, dan 5 dan 6 boleh hadir bersama merayakan pertonggoan secara gabungan. Kami bersyukur Tuhan, tiba saatnya kami seksi sekolah minggu siap untuk merayakan pesta sekolah minggu. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan-Mu yang Kau sediakan bagi kami, yang tak terlihat mata kami, yang tak terpikirkan oleh pikiran kami, semuanya Kau berikan kepada kami. Bapa yang Maha Baik, kalau pada saat ini kami akan menaikkan doa syafaat kami, namun sebelumnya Bapa, ampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Bersihkan hati dan pikiran kami, agar kami dengan sepenuh hati secara bersama Tuhan merendahkan diri hati kami untuk membawakan doa-doa kami, sehingga doa-doa kami ini boleh layak Tuhan dengar ya Bapa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami pada saat ini ya Tuhan, jemaat-Mu GKP Cililitan bersama-sama untuk berdoa secara khusus Tuhan untuk seksi sekolah minggu. Tuhan, ibadah kami ini adalah ibadah yang dilayani oleh seksi sekolah minggu sebagai rasa syukur kami di usia kami yang ke-55 tahun. Bapa yang Maha Baik, secara manusiawi 55 tahun adalah usia yang dewasa. Tapi ya Tuhan, kalau secara iman hanya Tuhan yang tahu. Tapi kami mengerti Tuhan, di dalam kedewasaan usia, Tuhan juga menghendaki kedewasaan di dalam iman. Berikan kami kemampuan Tuhan untuk memahami sejauh mana kedewasaan yang sudah ada di dalam diri kami saat ini. Biarlah ya Tuhan, sekolah minggu, khususnya sekolah minggu se-GKPS secara keseluruhan Tuhan. Berkatilah Tuhan pelayanan-pelayanan yang dijalankan di sekolah minggu, terkhususnya di GKP Cililitan ini. Tuhan melihat para pengurus dan para guru yang bekerja di ladang-Mu untuk mengajarkan adik-adik kami, untuk mendekatkan, untuk memperkenalkan Engkau ya Tuhan kepada adik-adik sekolah minggu kami. Tuhan, banyak kekurangan kami sebagai pelayan-Mu di sekolah minggu. Ampuni kami Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Tuhan sendiri yang melengkapi kami, yang mengajari kami, yang memampukan kami untuk lebih dewasa, untuk lebih bisa merangkul adik-adik sekolah minggu kami tertanam ya Tuhan di dalam firman-Mu, untuk mereka di masa depannya boleh bangga Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin kami dari pusat maupun setiap di jemaat-jemaat. Bapa yang Maha Baik, secara khusus Tuhan kami berdoa pada saat ini untuk Eporus kami ya Tuhan, Pendeta Dedi Fajar Purba, yang dalam minggu-minggu ini sedang berproses untuk menjalankan operasi bypass ya Bapak. Tuhan Yesus, operasi akan dilakukan di hari Senin jam 8 pagi. Biarlah proses-proses persiapan Tuhan layakkan, Tuhan sempurnakan, sehingga beliau Tuhan boleh siap secara lahir dan batin untuk menerima tindakan demi kesembuhannya. Kami percaya Tuhan memberkati Bapak Pendeta kami ini, Bapak Eporus kami ini, sehingga tiba akhirnya Tuhan beliau akan sehat dan siap melayani GKPS kembali.
Bapak yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga dan barunya ya Tuhan yang mendampingi beliau di rumah sakit. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan juga yang memberikan kesabaran, memberikan kekuatan, ketekunan Tuhan di dalam mengurus kesehatan Bapak kami ini ya Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu di Cililitan yang sedang dalam perawatan, yaitu kami berdoa untuk Bapak Situa Leope Sinaga ya Tuhan, adik dari Bapak Piko Sinaga, yang pada saat ini Tuhan sedang berada di ruang ICU Rumah Sakit Gatot Subroto karena pasca operasi. Bapak yang Maha Baik, kami bersatu hati memohon topangan bagi Bapak kami ini Tuhan, kiranya Tuhan juga menjaga dia di dalam ruang ICU, kiranya Tuhan juga menjamah tubuhnya, Tuhan yang memberikan pemulihan, kesembuhan bagi beliau Tuhan, supaya beliau pun bisa segera kembali di tengah keluarga dengan rasa syukur dan sukacitanya. Biarlah Tuhan, Tuhan yang memberkati segala tindakan maupun usaha di dalam proses penyembuhan beliau ya Tuhan. Demikian juga jemaat kami yang dalam pemulihan Tuhan, Bapak Heksa Pangaranginangin, Inang Situa Lesmariani Purba, Bapak Milton Aritonang, Bapak Tuahman Pasaribu, Bapak Suesdin Garingging, Bapak Situa Ramli Ahmad Saragi, Inang Situa Abina, Inang Situa Norma, Inang Situa Bapak Situa Wanto Purba, Bapak Jeffrey Purba, Bapak Marder Munte. Bapak yang Maha Baik, tubuh mereka lemah, tapi kami percaya Tuhan memegang iman mereka, sehingga di dalam masa sakit ini yang mungkin sudah terasa oleh mereka begitu lama, kami percaya Tuhan memberikan semangat kembali untuk bisa memaknai masa kelemahan fisik mereka ini. Ada Tuhan di dalamnya, ada pekerjaan Tuhan yang akan mengalir memberikan kesembuhan. Biarlah ya Bapak, keluarga yang mengurus mereka di tengah keluarga, Tuhan juga memperkuat iman mereka supaya mereka panjang sabar Tuhan menantikan pertolongan Tuhan di dalam kesembuhan keluarga terkasihnya. Bapak yang Maha Baik, demikian juga Tuhan, bila mana ada adik-adik sekolah minggu kami yang kurang sehat saat ini, kami bawakan ke tangan pengasihan-Mu. Demikian juga dengan guru-guru yang kurang sehat ya Bapak. Biarlah ya Tuhan, Tuhan bersegera menyembuhkan kami, sehingga sukacita kami penuh Tuhan di hari Minggu nanti, di mana kami siap melayani Tuhan melalui perayaan sekolah minggu kami. Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini, khususnya di bulan ini Tuhan, ada keluarga, ada jemaat yang bersukacita. Biarlah ya Bapa, kami berdoa secara khusus untuk Kahot Nida Tuhan yang tepat hari ini berulang tahun. Bapak yang Maha Baik, Tuhan tidak secara kebetulan menghadirkan dia di tengah sekolah minggu kami. Kami percaya Tuhan, pertambahan usia boleh menjadi sukacita yang berlimpah atasnya, karena Tuhan memberkati perjalanan hidupnya. Biarlah ya Tuhan, Tuhan hadir di dalam hatinya, Tuhan hadir di dalam sukacitanya untuk menjalani hari-hari berikutnya Tuhan bersama Tuhan saja. Terima kasih Tuhan yang menyempurnakan kebahagiaannya. Apapun yang menjadi kerinduan hatinya, Tuhanlah yang tahu, dan Tuhan akan memberikan tepat pada waktunya. Biarlah kakak kami ini Tuhan senantiasa setia di dalam pelayanannya di sekolah minggu sebagai pengurus. Terima kasih Tuhan untuk semua berkat-Mu kepada Kak Honida. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang mungkin bersukacita di dalam ulang tahunnya, kiranya Tuhan juga melimpahkan sukacita kepada mereka. Juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang merayakan ulang tahun pernikahan di bulan Mei ini ya Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk keluarga Bapak Pendeta Juniaman, Inang Boru Girsang Tuhan, dan juga keluarga Pendeta Yeni, Bapak Pendeta Sinaga. Tuhan, mereka boleh berbahagia di dalam rumah tangganya. Terima kasih usia pertambahan di dalam rumah tangganya Tuhan. Apapun yang menjadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi permohonan mereka di dalam ulang tahun pernikahannya ini,
Kami percaya Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kelimpahan sukacita di tengah keluarga. Tuhan berkati anak-anak di tengah keluarga Pendeta Juniaman. Tuhan memberikan panjang sabar atas penantian ini kepada keluarga Pendeta Yeni. Tuhan berkati pelayanan mereka yang sama-sama melayani di ladang Tuhan. Biarlah Tuhan pelayanan mereka adalah pelayanan yang hidup di tengah jemaat-Mu. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa Tuhan untuk lansia kami. Tuhan, fisik mereka memang lemah, namun keinginan mereka besar memuji Tuhan. Biar ya Tuhan yang memelihara kehidupan orang tua lansia kami ini Tuhan. Tuhan tambahkan sukacita, Tuhan perteguhkan iman mereka di masa tuanya ini, sehingga di dalam kelemahan fisik Tuhan mereka tetap bersyukur untuk semua perbuatan tangan Tuhan yang memelihara kehidupan mereka di masa tuanya. Tuhan berkati keluarga mereka masing-masing ya Bapa. Tuhan Yesus, secara khusus juga kami berdoa untuk adik-adik sekolah minggu kami, baik dari kelas balita hingga remaja bahkan pemuda. Tuhan, anak-anak kami pemuda yang sudah menjalani ujian untuk persiapan pemilihan perguruan tinggi, Tuhan berkatilah anak-anak kami yang memang masih akan menjalankannya, dan berkatilah segala usaha yang sudah mereka lakukan. Jika Tuhan berkenan, Tuhan pasti akan menentukan tempat di mana mereka akan kuliah. Bapa yang Maha Baik, demikian juga adik-adik kami di masa sekolahnya yang lainnya Tuhan, yang akan menghadapi ujian kenaikan kelas. Kiranya Tuhan juga melayakkan dalam mereka mempersiapkan diri, sehingga mereka Tuhan boleh bisa mengikuti ulangannya kelak dengan baik. Kami percaya anak-anak kami adalah anak-anak yang berprestasi ya Bapak. Oleh karena itu, biarlah Tuhan yang memberikan hikmat kepada mereka, sehingga mereka kelak boleh berbangga penyertaan Tuhan dalam kehidupan mereka dengan nilai yang baik Bapak. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan untuk semua pergumulan yang ada di tengah keluarga kami masing-masing, baik yang terucap maupun tidak terucap ya Bapak. Inilah doa permohonan kami. Kami tahu Tuhan bisa melihat hati kami masing-masing, rumah tangga lepas rumah tangga. Biar ya Tuhan campur tangan Tuhan di dalam segala permasalahan yang kami hadapi Tuhan. Tuhan akan senantiasa menguatkan kami, memampukan kami mengerti maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan memampukan kami untuk memecahkan permasalahan bersama Tuhan saja. Tuhan Yesus, inilah doa permohonan kami yang jauh dari sempurna. Kami percaya Tuhan, Tuhan berkenan mendengarnya. Terima kasih Bapa untuk segala sesuatu yang boleh kami sampaikan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Paima Tangarhita persembahan pujian dari adik-adik sekolah minggu. Pakon Tonggo Humbani Suhut Nai Beban Hon Bapak Freddy Sinaga. Mandoding Mahita Humbani Haleluya nomor 450 sia, bait sada 2 pakon bait opat. Tuhan
Bapak Inang, teman kami nama Poso sama anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama kembali kita mempersiapkan diri kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang baik, Bapa yang kudus, Bapa yang kami puji, kami sembah melalui Putra Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, kembali pada hari ini kami dapat berkumpul kembali dalam pertemuan kami yang kami lakukan sekali seminggu. Di mana pada hari ini Bapa, di hari yang spesial ini, menjelang dalam rangkaian Pesta Sekolah Minggu, kami dari seluruh seksi sekolah minggu yang melayani pada pertemuan gabungan kami Bapak pada hari ini, pada malam hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas segala kebaikan-Mu, penyertaan-Mu kepada kami sehingga kami dapat semua berkumpul pada malam hari dengan baik Bapak. Kami dapat bersama-sama memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami juga dapat mendengarkan firman-Mu Bapak yang telah dibawakan kakak kami Inang Pendeta Yeni Boru Purba. Kiranya Engkau memberkati Bapak, keluarga kakak dan abang kami, Abang Pendeta Geraja Sinaga dan Yeni Boru Purba. Engkau berikan mereka kesehatan Bapak, Engkau berikan juga Bapak sukacita, dan Engkau berikan juga Bapak semangat Bapak untuk tetap bekerja dalam ladang-Mu Bapak, supaya mereka juga dapat melayani dengan lebih hebat lagi. Dan kira-kira juga, dan kami juga ingin berdoa Bapak buat segala penantian atas keluarga abang dan kakak kami ini Bapak. Kiranya Engkau memberkati, Engkau memberikan yang terbaik bagi mereka. Bapak, kami juga ingin berdoa Bapak buat seluruh jemaat kami GKPS Cilitan Bapak yang datang bersekutu bersama-sama kami pada malam hari ini. Dan juga Bapak buat saudara-saudara kami, abang Bapak Inang kami, teman-teman kami nama Poso juga yang lain Bapak yang mungkin bersekutu bersama kami melalui live streaming di rumah. Dan juga Tuhan Yesus yang mungkin belum dapat berkumpul, kiranya Engkau yang melawat kami semua pribadi lepas pribadi. Engkau memberikan kami kesehatan, Engkau memberikan kami berkat Bapak, Engkau yang memberkati semua pekerjaan kami, Engkau yang memberikan kami rezeki, Engkau memberikan kami makanan kami sehari-hari yang secukupnya. Kami juga ingin berdoa Bapak buat adik-adik kami sekolah minggu, kiranya Engkau juga memberkati mereka dalam setiap studi mereka, dalam setiap perkembangan mereka, dalam setiap pertumbuhan mereka. Engkau memberkati mereka Bapak, Engkau memberkati iman mereka juga Tuhan Yesus dapat berkumpul dengan baik dan setia dalam pelayanan, setia dalam memuji, setia dalam iman kepada Engkau Tuhan Yesus, kepada Engkau Bapa. Tuhan Yesus, Engkau juga tahu Bapa, pada hari Minggu kami akan mengadakan pesta sekolah minggu, kami juga akan mengadakan pengumpulan dana untuk dana yang akan kami gunakan untuk pembiayaan Bapak untuk segala kegiatan gereja kami di GKPS Cilitan, dan juga secara khusus juga untuk mendukung dana-dana kegiatan sekolah minggu. Kiranya Engkau yang memberkati kami Tuhan Yesus, Engkau yang membuka pintu hati kami pribadi lepas pribadi, supaya kami dapat memberikan yang terbaik Bapak untuk mendukung segala kegiatan kami di gereja GKPS Cilitan, dan juga khususnya untuk sekolah minggu Bapak. Engkau Tuhan Yesus, Engkau tahu beberapa kegiatan kami yang akan kami laksanakan pada tahun ini, di mana kami sekolah minggu akan berencana mengadakan retret untuk kelas besar remaja dan juga untuk Natal Tuhan Yesus. Semuanya itu kami butuh juga pasti dukungan dana, dan kami yakin orang tua kami di sini akan membantu kami Tuhan Yesus untuk masalah ini. Bapak, kami juga Tuhan Yesus sebentar lagi akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya Kau memberkati kami, menyertai kami supaya dapat tiba di rumah, menjumpai orang-orang yang kami kasih dengan penuh sukacita dan tidak kekurangan sesuatu apapun. Kita semuanya Bapa, kami berdoa kepada Engkau, kami meminta keampunan atas segala dosa dan kesalahan kami. Layakkan kami datang ke dalam menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Ampunlah segala dosa. Kami berdoa kepada Engkau pada malam hari ini Bapa, hanya melalui Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terpuji nama Bapa, jadilah anak Bapa. Amin. Ya, dasma panorang ni batana laho patu pohon galangan, pakon iujungi holi bani tonggo galangan. Paima patupu hita galangan ta, sanggah manggalang, mandoding hita humbani pelengkap kidung jemaat, nomor 146 bait sada 2 pakon bait tolu.
Ria Meta Jongjong. Martonggo mahita ondoskon hita magalangan ta hubani Tuhan na ibata. Ham Tuhan na ibata Bapa nami, hamdo namambere haganup na porlu bani goluh nami. Onpe narohdo hanami hubamu Tuhan. Martarima kasih janah makamalas kon hatamu nadop ijalo hanami. Jalo hama hanami apa galangan na yondos kon namion. Gabe hataridahan ni hatarima kasihan nami hubamu. Pasu-pasu hama galangan namion. Gabe hadiaran ni horja itong-atongah ni kuriamu. Saya tambai hama homa pasu-pasu hubani hanami. Ase lambin margogo hanami Tuhan makorjahon horja nama diar. Ase ondo subamuma hanamion haganupan. Pagorini kuriamu GKPS Celilitan. Bapa, Inang, nama Poso, Rosi Age, anak-anak sekolah minggu, dan juga anak sekolah minggu difabel. Biarlah kami semua boleh memuliakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Ibagas gorani anakmu Yesus Kristus, Tuhan jana si palua hanami. Amin. Riap mahita martonggo, marhite tonggo, nani ajarhon ni Tuhan Yesus subata. Hamba panami nani kuriatas, sana pasing magorani, sero maharajamu, sesalak maharusunyu nomor tunggong song berhamba benami selalu naguluan sesakama dosa nami sampas, bani dosa ni sumana dosa, ulanghanan debi hamba, Allah mahanan bertang. Aku apa sang apa sadar pahanuka. Amin. Jalona siamma basu-pasu humbani Tuhan nai batata. Hidup ni uhur ni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nai bata bapa. Apa parsoran itu ndina pasing ma makasomani nasiam haganupan. Amin. Shalom mau batahaganupan. Tuhan Yesus memberkati.